Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Pak Taufik selaku pengampu mata pelajaran dasar-dasar kompetensi keahlian khususnya untuk multimedia. Hari ini akan menyampaikan beberapa materi kaitannya dengan pembelajaran kita untuk tahun pelajaran 2021-2022. Sebelumnya Pak Taufik sampaikan selamat datang di SMK Negeri 1 Singgahan, khususnya untuk jurusan multimedia, karena di musim seperti ini ya, pandemi, kita masih belum bisa bertatap muka secara langsung, sehingga untuk pembelajaran secara virtual. Mungkin nanti suatu saat kita akan mengadakan pembelajaran secara virtual, bisa menggunakan Zoom Meeting atau Google Meeting. Mungkin seperti itu. Baiklah anak-anak, jadi untuk materi dasar-dasar kompetensi keahlian yang akan kalian pelajari nanti diantaranya yang pertama adalah tentang unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Kemudian materi yang kedua ini kaitannya dengan fungsi dan unsur warna, CMYK dan RGB. Ya, jadi nanti kalian harus bisa membedakan warna-warna yang kuat, ya, warna-warna yang lembut, yang soft. Kemudian ada CMYK dan RGB ini biasanya nanti digunakan untuk membedakan antara kalau kita menggunakan atau melakukan atau membuat desain untuk yang dicetak ya, biasanya kita acuannya atau menggunakan CMYK ya, namun untuk yang desain tersebut kita gunakan pada web ya, internet ya, dan lain sebagainya, itu biasanya menggunakan RGB itu. Kemudian yang ketiga, prinsip-prinsip tata letak antara lain proporsi, irama, keseimbangan, kontras, kesatuan atau unity, harmoni dalam pembuatan desain grafis. Ya. Kalau tadi ada unsur-unsur desain grafisnya, unsur-unsur grafisnya itu apa saja, ada garis, ilustrasi, dan seterusnya. Yang ketiga, prinsip-prinsip desain grafisnya, ada proporsi, irama, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya ada format gambar. Format gambar nanti yang kalian pelajari itu adalah berbagai macam jenis ekstensi. Ya, sekarang banyak sekali mulai dari JPG, BMP, PNG, dan seterusnya. Tapi pada dasarnya untuk gambar itu dibagi menjadi dua, ya, ada gambar vektor, kemudian ada gambar bitmap. Ya, jadi kalau vektor itu cenderung nanti tidak dipengaruhi oleh resolusi, berbeda dengan gambar bitmap. Kalau vektor karena tidak dipengaruhi oleh resolusi, maka kecenderungannya ketika di zoom ya, dia akan memiliki kerapatan yang tetap sama dibandingkan dengan bitmap. Kalau misalkan bitmap resolusinya rendah, maka dia akan semakin pudar. Kalau misalkan dia memiliki resolusi yang tinggi, dia kerapatannya bagus, ya akan tetap jelas kalau misalkan di zoom dan seterusnya. Itu kira-kira seperti itu. Kemudian yang kelima, prosedur scanning gambar. Scanning atau memindai kalau bahasa Indonesia. Memindai itu memindahkan dari hard copy atau biasa disebut dengan apa ya, hasil print out misalnya, hasil cetak, kemudian dipindai dan dijadikan dalam bentuk soft file atau soft copy, sehingga pada saat kita melakukan editing pada komputer atau perangkat lunak yang ada di komputer itu bisa kita laksanakan. Berikutnya adalah perangkat lunak pengolah gambar vektor. Perangkat lunak pengolah gambar vektor ini yang umum banyak digunakan itu berupa CorelDRAW ya, atau yang lazim atau banyak digunakan. Tapi sekarang kalau kita menggunakan produknya Adobe,
karena secara nasional untuk LKS ya lomba kompetensi siswa tingkat nasional yang digunakan adalah Adobe. Ya, dia menggunakan atau dia sudah memiliki produk untuk perangkat lunak pengolah vektor yaitu namanya Adobe Illustrator. Jadi kalian nanti bisa belajar kaitannya dengan CorelDRAW maupun Adobe Illustrator. Kemudian yang ketujuh, manipulasi gambar vektor dengan menggunakan fitur efek. Ya, kita memanfaatkan efek-efek yang disediakan oleh perangkat lunak yang sudah ada, baik itu CorelDRAW maupun Adobe Illustrator. Selanjutnya adalah membuat desain yang berbasis vektor. Ini macam-macam, nanti bisa membuat poster, bisa membuat logo, dan seterusnya. Perangkat lunak mengolah gambar bitmap. Nah, yang tadi Pak Taufik sampaikan, ada dua vektor dan bitmap. Kalau bitmap produknya Adobe itu ada namanya Adobe Photoshop. Ya, itu kita nanti akan belajar itu. Kemudian manipulasi gambar raster dengan menggunakan fitur efek. Efeknya macam-macam kalau di Photoshop. Misalkan wajah kalian pengen terlihat glowing bisa menggunakan Adobe Photoshop. Wajah kalian penuh jerawat, pengen dihilangkan jerawatnya bisa. Wajah kalian hidungnya kurang mancung misalnya, dimancungkan bisa. Ini efek-efek yang bisa kita manfaatkan pada gambar raster ya di Adobe Photoshop. Kemudian anak-anak yang ke-11 adalah desain berbasis gambar bitmap. Ya, ini bisa membuat poster dari foto, ilustrasinya dan seterusnya. Kemudian menggabungkan gambar vektor dan bitmap. Ini adalah kombinasi ya, membuat sebuah produk kombinasi antara vektor dan bitmap. Itu anak-anak kira-kira materi yang akan kita pelajari pada semester ini kaitannya dengan dasar-dasar kompetensi keahlian multimedia ya. Kemudian berikutnya langsung saja kita masuk di materi yang pertama, yaitu memahami unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Mungkin di antara kalian ya, di SMP sudah pernah belajar tentang grafis, ya, seni, tentang seni budaya biasanya juga ada. Apa itu yang dimaksud dengan grafis? Grafis atau grafik dapat diartikan sebagai goresan yang berupa titik-titik atau garis yang berhubungan dengan kegiatan cetak mencetak. Ini menurut Freddy Adiono Basuki. Ya, jadi grafis pengertiannya seperti itu. Jadi berupa titik-titik atau garis yang berhubungan dalam yang berkaitan dengan kegiatan cetak mencetak. Sedangkan pengertian desain menurut Atisa Sipahelut, desain diartikan sebuah bentuk rumusan dan suatu proses pemikiran. Ya. Jadi hasil sebuah pemikiran dan rumusan itu namanya desain. Yang kemudian diwujudkan dalam bentuk gambar. Ya, yang gambar tersebut merupakan pengalihan gagasan konkret isi dari pemikiran yang mengalihkan gagasan dalam wujud gambar tersebut. Di desain ini ya, selain bisa menggunakan manual hand drawing ya, menggambar menggunakan tangan, artinya manual itu bisa juga menggunakan teknologi komputer karena saat ini banyak sekali atau hampir semua teknologi semua hasil produk desain grafis itu dilahirkan atau diciptakan menggunakan teknologi komputer. Desain grafis secara umum itu dapat diartikan sebagai seni dalam berkomunikasi menggunakan tulisan, ruang, dan gambar. Tulisan tadi tipografinya bagaimana, ruangnya, ruang diisi dengan warna, tekstur, dan seterusnya. Dan juga gambar. Gambar berupa ilustrasi. Ilustrasi berupa hand drawing bisa, atau bisa dengan menggunakan foto, dan seterusnya. Desain grafis ini merupakan bagian dari komunikasi visual. Artinya apa yang kita ciptakan atau kita buat sebuah desain grafis itu merupakan bahan untuk berkomunikasi secara visual. Artinya ketika kita membuat sebuah desain itu harus memiliki tujuan.
atau pesan yang ingin disampaikan dari desain yang kita buat itu apa, itu harus ada. Selain nilai-nilai seni itu juga harus ada. Seni itu diwujudkan dengan tipografinya, tata letaknya, desain interaksinya, dan seterusnya. Kemudian desain grafis komputer, upaya untuk mengalihkan gagasan kepada orang lain dalam wujud gambar yang dibuat menggunakan bantuan teknologi komputer. Artinya, secara umum, desainnya ini adalah desain yang kita buat menggunakan teknologi komputer. Bantuannya apa? Dengan misalkan tadi ada menggunakan software apa namanya, pengolah gambar vektor, pengolah gambar bitmap, dan seterusnya. Oke, kemudian batasan media. Desain grafis pada awalnya diterapkan untuk media-media statis seperti buku, majalah, dan brosur. Namun setelah perkembangan zaman maka itu beralih. Ya, sekarang sudah banyak ke arah media-media yang lebih dinamis seperti web, media sosial, dan seterusnya. Kemudian berikutnya, batas dimensi pun telah berubah seiring perkembangan pemikiran tentang desain. Desain grafis bisa diterapkan menjadi sebuah desain lingkungan yang mencakup pengelolaan secara keseluruhan. Ya, itu. Prinsip dan unsur desain. Unsur dalam desain grafis sama seperti unsur dasar dalam disiplin desain lainnya. Yang termasuk unsurnya apa? Ada shape, bentuk, tekstur, garis, ruang, dan warna. Shape itu seperti apa atau contohnya? Shape itu contohnya lingkaran, kotak, ya. Kemudian segitiga, itu namanya shape. Kalau bentuk ini bisa berupa kubus, kerucut, dan seterusnya. Tekstur, ya, tekstur ini kalau kita menggunakan perangkat lunak pengolah vektor misalnya, itu ada tekstur yang bentuk tekstur kayu, ada tekstur beton, ada tekstur tembok, dan seterusnya. Itu disediakan teksturnya. Kemudian garis, ruang, garis jelas ya. Kemudian ruang itu seperti apa? Ruang itu bagaimana kita memberikan space agar penonton atau orang yang menikmati desain kita, desain grafis kita itu tidak terlihat jenuh, ya. Kemudian juga permainan warna ini nanti juga menentukan ini temanya apa, dan seterusnya. Kemudian prinsip-prinsip tersebut seperti keseimbangan, ya, prinsip-prinsip desainnya seimbangan, ritme, tekanan, proporsi, dan kesatuan atau unity. Kemudian membentuk aspek struktural komposisi yang lebih luas, ya. Kalau unsurnya tadi bisa jelas ya, ada shape, bentuk, tekstur, garis, dan seterusnya. Kalau prinsip-prinsip tersebut harus keseimbangannya harus terjaga, ritmenya, tekanannya, proporsi, ya. Kemudian kesatuan, unity. Biasanya ini untuk pembuatan logo ini sangat penting ya, unity-nya. Artinya ketika kita membuat logo itu jangan terlihat terpisah. Jadi misalnya ada beberapa shape atau form yang kita buat, kemudian ada tulisan, maka jangan sampai antara bentuk dan tulisan itu tidak tidak menjadi satu kesatuan atau terlihat berdiri sendiri-sendiri. Itu jangan sampai. Oke, unsur-unsur desain grafis ibarat memasak menu yang spesial, ada komposisi bahan-bahan serta cara meramu yang khusus. Nah, ini desain grafis. Jadi komposisinya desain yang estetik, harmonis, komunikatif. Ini penting komunikatif karena memang tujuan kita adalah menyampaikan tema dari desain yang kita buat. Kemudian untuk unsur-unsur tersebut diantaranya adalah garis, ya, seperti yang disebutkan tadi, ilustrasi, tipografi, warna. Ya, tipografi itu adalah permainan atau seni dari tulisan ya, bisa bermain ke bentuk, bermain ke tata letak, dan seterusnya. Ya. Baik, yang pertama adalah ini dari unsur-unsur desain. Ya, kita akan membahas dari unsur-unsur desain.
Yang pertama adalah garis. Ya, garis adalah tanda untuk menghubungkan dua titik. Ya. Garis dapat digunakan untuk mengatur informasi, penekanan kata, menghubungkan informasi, outline foto, membuat kotak, membuat bagan atau grafik, membuat pola atau ritme dengan membuat banyak baris, membuat penekanan langsung ke mata pembaca, mengsugesti emosi. Ya, ini garis. Kadang-kadang kita membutuhkan garis untuk memisahkan. Kita bisa menggunakan garis untuk apa ya, menekankan sebuah informasi, ya, atau menghubungkan sebuah informasi, membuat kotak, membuat outline baik itu outline untuk fontnya, outline untuk foto, ya, dan lain sebagainya. Kemudian ilustrasi. Ilustrasi merupakan unsur grafis yang sangat vital dan dapat disajikan mulai dari goresan atau titik sederhana sampai dengan kompleks. Ilustrasi ini berfungsi untuk menarik perhatian, merangsang minat pembaca, memberikan eksplanasi atau penjelasan, ya, eksplanasi, menonjolkan keistimewaan, memenangkan persaingan, menciptakan suasana khas, dramatisasi pesan, menimbulkan suatu merek atau semboyan. Nah, makanya ilustrasi ini bisa berupa hand drawing, bisa berupa foto. Ya. Jadi kalau kita kadang melihat sebuah poster itu terbuat hanya dengan satu lembar, kemudian berisi tentang foto saja, kemudian tulisannya sangat minim sekali. Kadang ada yang model seperti itu temanya, jadi ada yang konsepnya macam-macam, ya, sehingga ilustrasi ini juga sangat penting, ya, untuk menekankan sebuah pesan yang ingin kita sampaikan ke dalam produk desain grafis yang kita buat. Ilustrasi dapat berupa gambar, foto, maupun garis lainnya. Gambar merupakan penjelasan yang dapat menerjemahkan isi iklan secara menyeluruh, mampu menarik perhatian sekaligus menangkap pandangan secara sepintas. Oke, kita lanjutkan. Ilustrasi dapat dihasilkan melalui beberapa teknik, yaitu gambar tangan, Pak tadi sebutkan, ya, hand drawing atau gambar tangan. Ilustrasi gambar tangan dibuat secara keseluruhan menggunakan tangan, ya, seperti iklan, poster, baliho, dan sebagainya. Ya, jadi kalau misalkan ini yang paling sering kita temui itu kalau kalian ada di warung tenda, ya, warung tenda biasanya pakai kain, ya, medianya kain, itu menulisnya menggambar bebek, menggambar lele, ya, biasanya tempe penyet, ya, pecel lele biasanya. Itu kecenderungan atau kebanyakan menggunakan hand drawing, ya, gambar tangan. Itu salah satu contoh produk ilustrasi. Berikutnya fotografi, ya, ilustrasi bisa berupa fotografi. Foto ini harus menyesuaikan tentunya dengan tema, konsep yang kita buat, desainnya seperti apa. Ini fotografi. Oke, kita lanjutkan warna. Warna dalam layout dapat menyampaikan mood, membuat gambar menarik perhatian, dan mengidentifikasi objek. Ketika memilih warna untuk dipublikasi atau halaman web, tentang apa yang ingin Anda lakukan dan ke warna apa yang cocok untuk tujuan Anda. Ya, warna dapat digunakan untuk sorot elemen penting dan utama seperti subheader, ya, artinya baris kedua dari setelah titel. Kemudian menarik mata, sinyal di mata pembaca, membuat gambar atau mood, mengatur bersama kelompok elemen atau mengisolasi mereka, memprovokasi emosi. Ini termasuk pemilihan warna ini juga sangat penting. Biasanya pemilihan warna kuat, warna soft, ya, yang warna yang lembut, ya, ini mendominasi atau ini menentukan arah tema yang ingin kita buat dari desain grafis kita. Oke, berikutnya gelap terang. Salah satu cara terbaik untuk memudahkan unsur penangkapan pesan dan visual grafis adalah dengan mengatur gelap terang. Ada low contrast value, ada high contrast value. Ya, penggunaan warna-warna yang kontras dengan ekstrim, ada yang menggunakan warna perbedaan yang kurang kontras. Oke, berdasarkan nilai dari gelap terangnya, warna dibagi menjadi beberapa tingkatan. Paling terang ada warna putih, ya. Kemudian
warna paling gelap adalah warna hitam dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah tekstur. Pak Taufik tadi sudah menyampaikan di awal, tekstur ya, merupakan nilai raba atau lebih mudahnya adalah halus dan kasarnya sebuah permukaan benda. Hanya ada tekstur tembok, kadang kita melihat ada tekstur kayu ya. Biasanya tekstur ini digunakan untuk mengatur keseimbangan dan kontras dalam sebuah desain komunikasi visual. Fungsinya diantaranya memberikan publikasi cetak, presentasi atau halaman web yang mood atau kepribadian, kontras untuk membuat bunga, bermain-main mata, memprovokasi emosi, membuat rasa kekayaan dan mendalam. Ya. Ini kalau kita pengen membuat desain, ya kita masukkan tekstur. Kemudian ada ruang. Ruang adalah jarak antara satu daerah atau sekitar sesuatu. Memisahkan ruang atau uniface, highlight, dan memberikan mata visual istirahat. Ya. Kadang-kadang kalau kalian membuat sebuah karya desain grafis misalnya, maka kemudian jangan misalkan kita memiliki satu lembar A4 begitu. Karena kalian ingin menonjolkan apa yang kalian tulis, kemudian full semuanya dikasih tulisan, full semuanya dikasih gambar foto, maka nanti kesannya itu akan berat untuk dilihat. Maka perlu adanya ruang-ruang di kekosongan berupa warna yang tidak ada gambarnya, tidak ada tulisannya, yaitu space atau ruang. Atau kita harus bisa memisahkan antara foto dan tulisan, jangan saling bertabrakan dan sebagainya. Ruang ini dapat digunakan untuk memberikan mata visual istirahat, membuat hubungan antara unsur-unsur, sorot salah satu elemen, menaruh banyak spasi sekitar yang penting untuk memanggil perhatian kepadanya, membuat layout, membuat tipe dibaca mungkin. Ya, jadi seperti itu. Baiklah, anak-anak, itu materi kita kali ini. Silahkan kalian bisa dipelajari lagi. Untuk link PowerPoint Pak Taufik sertakan di deskripsi ya. Nanti silahkan kalian memberikan komentar di video yang Pak Taufik telah buat ini. Terima kasih. Jika ada pertanyaan nanti juga bisa disampaikan di kolom komentar, nanti kita akan berdiskusi di situ. Saya kira cukup anak-anak untuk materi unsur-unsur dari desain grafis ini. Kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.